Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki template soal dan kunci jawaban untuk PAS 2021-2022, silakan klik salah satu link sesuai dengan kelas yang diampu. Rekam. Nah, ini adalah tampilan untuk template. Jadi ada 3 file di sini. Ini adalah file kunci jawaban, file complete soal, sedangkan ini berisi kedua template tersebut. Bapak Ibu bisa mendownload salah satunya atau disarankan untuk pasnya saja. Tinggal klik kanan kemudian download. Misalkan kita buat nama folder seperti PAS 2021. Kemudian save. Setelah tersimpan, silakan diekstrak. Dan saya ganti dulu start screen-nya. Nah, ini adalah tampilan folder PAS 2021 yang pernah kita buat tadi sebelumnya. Tinggal kita klik kanan, ekstrak here. Jangan lupa silakan ganti nama file sesuai dengan template yang sudah diberikan. Jika ini template kelas 11, tinggal diketik saja 11 underscore nama guru. Underscore lagi mata pelajaran. Sudah. Bapak Ibu tinggal melakukan mengeditan pada soal. Ini adalah tampilan template soal untuk PAS 2021, terdiri dari 30 soal. Saya ganti dulu share screen-nya. Oke, ini adalah tampilan untuk template soal. Di template soal PAS 2021 tahun pelajaran 2022 ini ada 30 soal. Yang pertama akan saya jelaskan adalah bagaimana cara membuat template soal kunci jawaban dan kunci jawaban untuk tipe pilihan ganda. Jadi untuk soal pilihan ganda yang perlu Bapak dan Ibu sekalian ganti adalah wacana soal 1, wacana soal 2, dan seterusnya. Oke, kita akan buat saja dulu untuk pilihan gandanya. Misalkan soalnya adalah berupa gambar, maka silakan insert, pilih picture, kemudian kita masukkan gambar. Nah, pastikan format gambar adalah inline with text. Kemudian untuk lebar gambarnya pastikan adalah 9 cm. Untuk panjang gambarnya adalah 9 cm. Paling besar adalah 14 cm supaya tidak terlalu besar saat di handphone atau tablet siswa. Nah, kemudian kita silakan Bapak Ibu tulis soalnya. Misalkan maka yang untuk model soal sesuai dengan soal KM, silakan Bapak Ibu edit sendiri. Ini hanya sebatas contoh saja cara membuat soal pilihan ganda. Jadi misalkan saya ingin berikan kunci jawab, kita buat saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah cara membuat soal pilihan ganda.
Jadi kita ini adalah petunjuk soal ada di atas. Jika ingin memberikan gambar, silakan insert gambar. Kemudian buatlah pertanyaannya. Untuk jawaban ini ada A, B, C, D, E. Silakan diisi. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membuatnya berdasarkan copy paste, silakan terserah. Misalkan sudah punya daftar bank soal, tinggal di copy dan di paste saja menggantikan wacana soal seperti ini. Misalkan kita ambil dari bank soal, tinggal di copy saja misalkan, kemudian tidak ada masalah di sini. Kan untuk merubah warna soal dan jawaban menjadi warna hitam seperti ini. Jika sudah sesuai, kalau mau mengcopy misalkan tinggal di copy saja, atau diketik langsung, tidak ada masalah. Terserah Bapak Ibu bagaimana proses pembuatannya. Yang terpenting adalah ini cara untuk membuat contoh soal dari bentuk pilihan ganda. Nah, kemudian jika kita sudah punya, misalkan ini kunci jawaban adalah ada di C. Oke, kita geser dulu share screen-nya. Saya senikan dulu, kita ganti ke kunci jawaban. Tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilan dari file kunci jawaban. Atau yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di sini ada tipe-tipe soal. Nomor 1 sampai dengan 8 adalah pilihan ganda. Nah, tadi kan kita sudah bersoal, misalkan soal 1 tadi kunci jawabannya adalah A, maka misalkan kunci jawabannya adalah C, kita ganti ke C. Yang nomor 2 misalkan kunci jawabannya di A, kita ganti ke A. Dan seterusnya sampai dengan nomor 8. Nah, yang perlu dirubah dari template kunci jawaban adalah kode tes. Ini disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu sekalian. Misalkan matematika, maka cari pas MTK. Kita cari pas MTKW. Nah, ini ada 1021. Ini berarti punya kelas 10. Kita geser. Cari lagi. Cari pas MTKW 1121. Oke, kita klik. Maka otomatis subtesnya akan berubah jadi matematika umum di sini. Untuk ujian akhir dan sedang berlangsung biarkan saja, tidak perlu dirubah. Oke, juga tidak perlu dirubah. Yang perlu dirubah hanyalah kunci jawaban dan kode tes saja. Sedangkan skor dibiarkan saja tetap 1. Terakhir yang perlu dirubah adalah kode soal KD soal. Misalkan nomor 1 dan 2 ini termasuk ke KD 3.1. Maka diganti saja ke KD 3.1 seperti ini. Kalau misalkan nanti soal nomor 2 adalah KD 3.3, tinggal diganti ke KD 3.3 saja. Jika sudah, tinggal save pada gambar disket ini. Tidak diperbolehkan untuk melakukan save as. Jadi setiap perubahan hanya boleh dilakukan save pada disket ini saja atau menggunakan Ctrl S. Itu yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk soal pilihan ganda. Oke, kita akan lanjut ke soal isian singkat. Kita buka dulu ke template soalnya. Mungkin aja supaya tampilannya lebih bagus. Kita di isian singkat berada di nomor 9. Nah, di isian singkat silakan mengisi pada kolom kosong pada aplikasi ini. Gunakan huruf kecil semua. Ini adalah petunjuk umum dari contoh soal isian singkat. Apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengganti atau menambahkan keterangan, silakan tambahkan di sini. Contoh menggunakan huruf kecil semua terdapat 2 kata, sehingga nanti siswa tahu bahwa
untuk pengisian lisan singkat ini ada dua kata. Nah, wacana ini tinggal kita ganti, misalkan kita akan membuat soal di sini. Saya juga ada punya soal. Soalnya misalkan nama materi pelajaran pada D3.1 adalah untuk ABCDE biarkan saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita stop dulu sharingnya, kita ganti ke kunci jawaban. Nah, pada isian singkat ini tinggal diganti. Misalkan tadi jawabannya adalah induksi matematika, seperti ini. Nah, ada dua kata huruf kecil semua. Untuk isian singkat sendiri, jika siswa salah dalam penulisan, misalkan ini kan spasinya ada satu. Misalkan siswa tidak sengaja menggunakan dua spasi seperti ini, maka akan dianggap salah. Begitu juga misalkan ketika mengetik kunci jawaban induksi matematika, kemudian di bagian akhir ada spasi seperti ini juga akan dianggap salah. Jadi untuk isian singkat ini sangat sensitif, jadi silakan ditambahkan petunjuk sesuai dan sedetail mungkin supaya tidak merugikan siswa. Kurang lebih untuk isian singkat dan esai ini sama saja, hanya saja untuk esai Bapak Ibu tidak perlu membuat kunci jawaban, biarkan saja tetap tertulis esai seperti ini. Karena untuk esai sendiri nanti akan ditulis siswa pada kertas. Kita kembali ke template soal. Nah, di sini nomor 11, nomor 12 dan 13 adalah soal esai. Jadi silakan Bapak Ibu ganti saja wacananya. Ini sudah dapat petunjuknya. Untuk esai, tulis jawaban Anda pada lembar yang telah disediakan. Sehingga nanti siswa tidak perlu mengisi jawaban yang ada di aplikasi, cukup menulisnya pada kertas. Nah, misalkan jelaskan ciri-ciri metrik identitas. Ini anggaplah contoh soalnya. Tapi nanti silakan disesuaikan dengan mapel masing-masing dan sesuai dengan format soal AKM. Ini hanya contoh pembuatan soal dan kunci jawaban saja. Nah, jika ingin menambahkan gambar sama caranya, nanti tinggal buat gambar, di insert picture. Untuk equation silakan dirubah juga menjadi gambar. Karena dalam aplikasi ini kita tidak bisa meletakkan equation, terutama untuk fisika, kimia, matematika. Jika butuh equation silakan diganti menjadi gambar. Contoh, misalkan ada kita menggunakan equation, misalkan menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, untuk soal seperti ini kan bentuknya equation nanti pembuatannya. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan snipping tools. Saya stop dulu sharingnya, saya ganti. Nah, jika kita butuh menggunakan equation menjadi gambar, silakan pilih pada
aplikasi Snipping Tools. Caranya tinggal klik start, kemudian ketik pada keyboard Anda Snipping Tools. Nanti akan muncul, tinggal diklik, tampilannya seperti ini. Tinggal klik new, kemudian arahkan pada equation yang akan kita gunakan. Jika sudah, tinggal di copy. Kemudian kembali pada template soal, kita hapus equation-nya, kemudian kita paste saja. Bisa menggunakan ini. Nah, ini sudah berupa gambar. Ya, sudah inline text. Jika kurang besar bisa diperbesar. Yang jelas kalau dirasa kurang besar ini tinggal Bapak Ibu tambahkan saja tampilannya, tapi jangan terlalu besar karena akan memengaruhi tampilan soal nanti. Oke, ini untuk pembuatan soal dengan equation. Jadi di bank soal Bapak Ibu sekalian tinggal di snipping saja, kemudian letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan soal menjodohkan. Nah, pada soal menjodohkan, di sini silakan memilih satu jawaban yang sesuai dengan pernyataan yang ada. Nah, pada tabel ini itu berisi pernyataan dan jawaban. Silakan Bapak Ibu acak sesuai dengan urutan yang Bapak Ibu inginkan. Contoh nanti pernyataan 1 kunci jawabannya C. Maka pernyataannya letakkan di nomor 1, sedangkan jawaban yang benar letakkan di jawaban C. Nah, untuk tabel pernyataan dan jawaban ini misalkan ini jawaban tapi tidak perlu ditulis, tidak ada masalah, biarkan saja kosong. Ini tidak perlu dirubah karena nanti di sini akan muncul di siswa pernyataan 1, nanti akan ada pilihan jawaban A, B, dan C. Seperti itu. Jadi siswa akan memilih. Nah, anggaplah ini soalnya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke template kunci jawaban. Nah, template ini jangan dirubah-ubah, jadi biarkan saja apa adanya dan tidak perlu ditambah atau dikurangi. Untuk nomor 14 biarkan saja A. Jadi soal menjodohkan itu ada di nomor 14 dan nomor 15. Yang perlu Bapak Ibu rubah adalah 14001 ini menunjukkan pada pernyataan nomor 1. 14002 adalah pernyataan nomor 2, 14003 adalah pernyataan nomor 3 yang ada di nomor 14. Itulah. Jadi template ini tidak perlu dirubah, yang perlu Pak rubah cukup di sini. Nah, tadi kan pernyataan 1, kita pengen jawabannya adalah di jawaban C. Kita ganti ke jawaban C. Kalau pernyataan 2 jawaban A, kita pilih jawaban A. Jika pernyataan 3 adalah jawaban B, kita ganti ke B seperti ini. Untuk KD-nya silahkan dirubah juga. Misalkan ini termasuk ke KD 3.5, ganti saja semua ke KD 3.5. Boleh satu persatu seperti ini. Atau misalkan di atas sudah KD 35, ini bisa di copy, kemudian di blok sampai bawah, baru di paste, tidak ada masalah. Sama saja caranya. Itu untuk soal menjodohkan. Selanjutnya kita akan coba bahas cara pembuatan benar salah hanya satu pernyataan di nomor 16 sampai dengan nomor 20. Di nomor 16 ada PGK benar BS1. Nah, wacana ini silakan diganti. Terserah Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan ada pernyataan matriks identitas adalah matriks persegi dengan ini misalkan adalah contoh pernyataannya. Jadi nanti siswa akan
menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, misalkan pernyataannya adalah salah, maka 16A biarkan saja. Nanti di 16.001 diganti. Kalau benar pilih B, kalau jawabannya salah pilih S. Jangan lupa diganti untuk KD soalnya. Seperti ini. Begitu hal yang sama untuk nomor 17, 18, dan 20. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan template untuk soal benar salah lebih dari satu pernyataan. Jadi kita masuk ke template soal di nomor 21. Pada dasarnya sama saja dengan template soal yang tadi. Di sini ada keterangan, pilihlah pada kolom yang telah disediakan untuk setiap pernyataan benar atau salah. Wacananya tinggal dibuat. Misalkan di bawah ini. Misalkan matriks persegi memiliki produk 2 kali 1 dan seterusnya. Anggaplah kita sudah buat 5 pernyataan di sini. Selanjutnya, kalau sudah dibuat soalnya, jika ingin memasukkan gambar di setiap pernyataan juga boleh. Ini diberikan gambar ya, seperti ini. Nah, foto di samping. Ini misalkan, atau dibuat ada di bawah. Perlu diingat juga untuk soalnya, jika tidak ingin berwarna biru silakan diganti, diusahakan warna hitam seperti ini. Apabila sudah selesai semua, kita masuk ke kunci jawaban. Jadi di sini kita ada 1, 2, 3, 4, dan 5 pernyataan. Jadi Bapak Ibu tinggal ganti saja. Pernyataan 1 jika benar kita pilih benar, jika salah pilih salah, seperti ini. Kalau benar kita pilih benar. Misalkan yang pernyataan 1 adalah salah, pernyataan 2 benar, pernyataan 2 benar juga. Misalkan pernyataan 3 salah, pernyataan 3 salah. Nah, jadi nanti jawaban siswa jika memilih salah maka dia mendapat poin 1. Tapi jika pada pernyataan 4 siswa menjawab benar, maka poinnya adalah 0. Nah, jangan lupa juga KD-nya diganti. Misalkan ini ada di KD 3.4. Bisa di copy, kemudian di paste. Ya, seperti ini. Itu untuk proses pembuatan soal benar salah lebih dari 1. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan soal pilihan ganda kompleks lebih dari 1. Tadi ada di nomor 26. Nah, di soal nomor 26 ini ada keterangan, wacananya tinggal diganti. Kita ganti menggunakan gambar. Oke, jika gambar terlalu besar silakan ganti ke ukuran 14 paling besar. Kemudian dibuat pernyataan. Ya,
pernyataan 1 chat untuk crypto hot terhadap IDR. Dan sebagainya. Misalkan pernyataan dalam bentuk gambar juga tinggal diganti dalam gambar. Silakan dikecilkan disesuaikan dengan ukurannya. Jika sudah untuk pilihan ganda kompleks, di sini akan ada 3 buah jawaban. Jadi misalkan untuk soal pilihan ganda kompleks, jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan 2, maka pada kunci jawaban di nomor 26, karena pernyataan yang benar adalah yang nomor 1, pernyataan 1 dan 2, pernyataan 1 pilih cek, pernyataan 2 juga pilih cek, sedangkan untuk jawaban yang salah kita pilih min cek. Seperti ini. Kemudian silakan ganti kode soalnya. Misalkan KD37, ini masih ada banyak. Terserah Bapak Ibu pilih. Saya siapkan ada KD sampai 3.20. Itu pun kalau ada. Begitu juga KD 4.20. Jika pengen lebih cepat tinggal di copy, kemudian di paste. Nah, jika template soal dan kunci jawaban sudah selesai, kita edit semua. Yang perlu Bapak Ibu sekalian ganti hanyalah tulisan berwarna biru yang ada pada template soal. Untuk model soalnya silakan sesuaikan dengan pembuatan soal AKM sendiri. Dan jika template ini sudah selesai, maka yang perlu dilakukan Bapak Ibu adalah tinggal klik pada logo disket. Tidak boleh melakukan save as, cukup tombol disket. Apabila Bapak Ibu sendiri ingin membuat backup template, silakan diekstrak kembali saja dari folder atau file PAS 2021 kelas 11 ini. Jangan melakukan save as pada file yang sedang Bapak Ibu buka, karena formatnya akan berbeda dan akan merusak pada soal. Mungkin itu saja untuk pembuatan soal untuk PAS nanti. Jika ada yang kurang jelas silakan nanti bisa ditanyakan via WA atau bisa bertemu di sekolah jika sedang ada pembelajaran. Terima kasih. Jika ada salah kata pembuatan dan jika ada backsound yang kurang baik silakan diabaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.